Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama kami. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah informasi berkaitan dengan seleksi P3K Guru tahun 2022, di mana kami sudah mendapatkan informasi resmi dari BKN dan ada juga informasi berkaitan dengan formasi P3K di tahun 2022 ini. Dan untuk itu silakan simak videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar CPNS maupun juga seputar P3K. Baiklah, langsung saja teman-teman. Sebagaimana yang kita ketahui, untuk progres di guruppk.kemdikbud.id ini telah memasuki integrasi sistem data ya. Mudah-mudahan di hari besok ada persiapan pendaftaran, dan selanjutnya sebagaimana jadwal yang kita lihat pada tanggal 25 Oktober nanti adalah pengumuman seleksi P3K Guru tahun 2022. Nah, ini pernyataan resmi dari BKN soal pembukaan SSCASN honorer tarik napas dahulu. Ada apa lagi ya teman-teman? Kita baca saja. Kalangan honorer mendadak gembira karena munculnya beberapa surat terkait pelaksanaan seleksi P3K tahun 2022. Mulai jadwal pendaftaran P3K Guru, mekanisme tes, hingga afirmasi bagi tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya. Kemendikbudristek sudah mengeluarkan jadwal seleksi yang dimulai pada tanggal 25 Oktober. Nah, seperti ini ya teman-teman, tanggal 25 Oktober. Sementara itu, P3K Nakes dan tenaga teknis lainnya belum memunculkan tanggal tersebut karena pelaksanaannya di bawah kendali Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Nah, untuk itu Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN Pak Suharmen mengungkapkan pendaftaran seleksi P3K Guru dan non-guru dilaksanakan serentak. Namun tahun ini seleksinya fokus pada formasi guru dan tenaga kesehatan dulu. Nah, jadi teman-teman honorer teknis ini belum ada juklak-juknisnya ya. Jadi hanya untuk P3K Guru dan juga tenaga kesehatan itu diprioritaskan dahulu. Pendaftarannya serentak tahun ini, tetapi tesnya tahun ini hanya guru dan nakes. Jadi intinya teman-teman honorer teknis juga pendaftarnya sama ya. Namun untuk tesnya dan juga pelaksanaannya itu guru dan juga tenaga kesehatan dulu. Di luar itu tesnya dilakukan tahun depan. Nah, itu informasi yang dikutip dari Pak Suharmen ya. Dia mengakui sejumlah regulasi terkait pelaksanaan P3K 2022 sudah terbit. Namun ada hal teknis yang masih jadi kendala. Nah, ini ya, contohnya formasi nakes di Kepmenpan RB nomor 968 tahun 2022 sudah terbit tanggal 20 Oktober yang lalu. Namun Kementerian Kesehatan baru mengusulkan lagi data nakes yang bekerja di Kementerian Pertahanan. Imbasnya, kata Suharmen, berpengaruh pada pembukaan SSCASN P3K. Kalau data nakes di Kemenhan baru dimasukkan Kemenkes tanggal 20 Oktober, prosesnya bakal lama lagi. Nah, ini ya salah satu kendala. Jadi di tenaga kesehatan itu ada tenaga honorer dari Kementerian Pertahanan. Nah, itu baru masuk datanya. Jadi teman-teman ini nanti kepada P3K Guru juga ini sangat rugi ya, sangat merugikan karena ini akan berkaitan sekali. Deputi Suharmen mengaku sempat protes ke Kementerian Kesehatan. Kalau ditambah-tambah terus seperti itu dan last minute, kapan SSCASN mau dibuka? Selain itu, jika prosesnya seperti itu terus, risikonya ada di BKN. Nah, jadi BKN melalui Deputi Suharmen mengaku sempat protes ya ke Kementerian Kesehatan karena data terus ditambah. Nah, jadi kapan mau dibukanya? Ditanya apakah kemungkinan pendaftaran dimulai 25 Oktober sesuai timeline yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek, jawaban Deputi Suharmen bikin kaget. Nah, ini ya, jadwal tersebut baru ancar-ancar dan belum keputusan final. Bisa saja tepat waktu 25 Oktober kalau AFI servis dari Kemendikbudristek ke BKN sudah selesai. Begitu juga dari Kemenkes ke BKN. Nah, lantas kemarin Kemendikbudristek membuat ya keputusan final bahwa ini sudah diumumkan di guruppk.kemdikbud.id bahwa tanggal 25 Oktober ini adalah
tanggal dibukanya seleksi P3K tahun 2022. Namun hari ini mendapatkan kabar ya, ini langsung dari SIN KBKN bahwasanya itu ancar-ancar saja. Nah, ini seperti digonjang-ganjing ya pendaftaran seleksi P3K ini. Bukan hanya itu, pengisian formasi oleh instansi pusat di SSCSN juga harus selesai. Jadi ada beberapa kendala ya yang mungkin saja ini bisa molor kembali untuk P3K tahun 2022. Namun kita optimis saja, mudah-mudahan BKN dalam hal ini, karena mereka adalah orang-orang yang berkualitas dan berkompetisi, terutama ini menyangkut nasib guru-guru honorer ya yang sudah lulus passing grade. Proses input formasi oleh instansi pusat ke SSCSN lanjut Deputi Suharmen saat ini masih berlangsung. Nah, ini ya salah satu kendalanya. Kalau daerah sudah selesai, karena datanya tinggal diinjek ke SSCSN. Deputi Suharmen juga mengungkapkan progres AVI service dari Kemendikbudristek ke BKN baru selesai pada tahap 1 dan belum ke tahap selanjutnya, sebab skema setiap tahapan berbeda. Skema yang berbeda-beda itu membuat bingung semua orang. Selanjutnya ada informasi juga ini yang tak kalah penting teman-teman. 9 wali kota tentukan sikap soal penghapusan honorer. Gagal P3K bagaimana? Nah, ini ya 9 wali kota ini akan tentukan di mana ini di Palangkaraya. 9 wali kota tentukan sikap soal penghapusan honorer yang gagal P3K bagaimana. Rapat kerja Komisariat Wilayah 5 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau AFEKSI Regional Kalimantan membahas kebijakan pemerintah terkait penghapusan tenaga honorer mulai 28 November 2023. Terkait kebijakan tersebut, Raker Komisariat 5 AFEKSI yang berlangsung 18 sampai 21 Oktober juga membahas soal pengangkatan honorer menjadi P3K. Salah satu agenda utama pada rapat kerja Komisariat Wilayah 5 AFEKSI Regional Kalimantan adalah tentang kebijakan penyelesaian tenaga non-ASN dan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Farid menjelaskan agenda raker membahas persoalan honorer karena terkait langsung dengan kebutuhan pegawai pemerintah serta menyangkut hajat hidup masyarakat secara langsung, terutama yang saat ini berstatus tenaga honorer atau tenaga honorer kontrak. Raker yang juga dihadiri oleh Deputi Bidang Sumber Daya Aparatur Kementerian RB, Pak Alex Denny, juga membahas tentang pemetaan kebutuhan dan juga pemetaan kebutuhan untuk posisi yang tersedia untuk P3K. Nah, dibahas juga bagaimana solusi terhadap honorer yang tidak lolos P3K dan tahapan penyelesaian seperti apa karena tidak memungkinkan jika tenaga honorer dihapuskan secara mendadak. Nah, dia berharap agar Kemenpon RB mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan tenaga non-ASN yang ada di lingkup pemerintahan jika hendak melakukan penghapusan tenaga kontrak atau tenaga honorer. Nah, seperti itu ya, alhamdulillah di Palangkaraya 9 wali kota itu sepakat ya. Intinya bahwa kebijakan itu harus dilaksanakan bertahap, tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba. Nah, ini rekomendasi untuk pemerintah pusat diantaranya. Kepala daerah termuda di Kalteng itu pun mengapresiasi wali kota se-Kalimantan beserta seluruh jajaran yang turut menyukseskan kegiatan yang dipusatkan di kota cantik tersebut. Raker ini pun mampu melahirkan rekomendasi serta inovasi yang strategis yang nantinya akan disampaikan ke pemerintah pusat melalui Dewan Pengurus AFEKSI. Apa saja yang dibutuhkan Kalimantan demi menunjang pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berkelanjutan antar daerah. Itu salah satu rekomendasi dan mudah-mudahan ada skema penyelesaian ya untuk tenaga honorer ini kemudian nantinya diangkat menjadi ASN P3K atau PNS ya, seperti itu. Nah, dan ini juga kami mengulang ataupun memperlihatkan formasi P3K yang ada di pemerintah Kabupaten Sumedang karena banyak lagi yang menanyakan di kolom komentar untuk Kabupaten Sumedang. Nah, ini kami bagikan filenya dan teman-teman bisa cek sendiri apakah ada nama sekolah teman-teman di file ini ya. Ini yang ada di formasi P3K Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Teman-teman bisa saksikan.